Kalau Mas Pipin sendiri melihat akses untuk ke bandara ini sudah memadai apa perlu ada penambahan? Iya, kalau kemudian moda transportasi darat, bagian dari integrasi dari moda transportasi udara nantinya, kehadiran Transjatim bagaimana? Peluang itu ada. Insya Allah ada, dan pada saatnya nanti harus ada. Segenap masyarakat juga berharap ada perluasan Transjatim. Jadi dampaknya itu pasti kerasa ketika nanti liburan Lebaran. Kemudian beberapa hal ketika betul ini nanti bisa realisasi umroh maupun embarkasi dan embarkasi haji, itu ekonomi pasti menggeliat itu, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Bangsa Online yang berbahagia, kembali berjumpa lagi dengan podcast Bangsa Online, masih dengan narasumber dari DPRD Jawa Timur. Kali ini saya bersama narasumber. Beliau adalah pimpinan Komisi D DPRD Jawa Timur dari fraksi Nasdem, ya, Dapil Kediri Raya. Langsung saja saya perkenalkan Mas Gusnul Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bangsa Online yang saya hormati. Alhamdulillah senang sekali rasanya hari ini bisa membersamai perjalanan Bangsa Online bersama host yang luar biasa, Mas Didai. Semoga setidaknya 30 sampai 50 menit ke depan ada banyak diskusi yang kemudian bisa memberikan warna yang ada di Jawa Timur, Mas Didai. Harapannya kita juga demikian. Siap, Mas Didai. Mas Arif ini, Mas Gusnul Arif ini biasa disapa Mas Pipin, ya? Betul, nggak nyambung sebenarnya. Iya. Ini kalau misalnya kalau kita bicara tentang Doho, Bandara Doho Kediri, ya, saya kira jenengan yang hari ini paling representatif, karena orang Kediri, terus pimpinan di Komisi D yang memang tupoksinya di sana kan, di pembangunan kan. Nah, kalau panjenengan nih melihat Bandara Doho ini, gitu, apakah bisa menjadi harapan ke depannya itu menjadi pengungkit wilayah Jatim Selatan? Mas Pipin. Mas Didai dan pemirsa Bangsa Online. Jadi memang ada harapan besar. Harapan besar, cita-cita besar ketika Bandara Doho digagas dan alhamdulillah akhirnya terrealisasi. Bahwa selama ini ketika kita bicara moda transportasi khususnya udara, masih di seputaran gerbang Kertasusila sampai ke arah timur, ya. Ada Jember, ada Malang, ada Banyuwangi. Kemudian kalau utara ada Bawean. Yang sebelah barat nih, Jawa Timur Barat. Terlebih ke arah lebih selatan, ya. Ini kita masih belum ada. Harapannya dengan beroperasinya kembali Bandara Doho ini bisa mengungkit perekonomian, menumbuh kembangkan perekonomian, pariwisata, industri, setidaknya ada di 13 kabupaten kota penyangga yang ada di Kediri, Mas Didai. Tidak terpaku hanya di gerbang Kertasusila yang selama ini yang sudah luar biasa, sudah sangat maju, ya. Iya, Mas Didai. Terus kalau masalah bandara ini kan juga terkait akses, ya. Iya, betul. Kalau Mas Pipin sendiri melihat akses untuk ke bandara ini sudah memadai apa perlu ada penambahannya? Iya, kalau bicara infrastruktur harus terus ada perbaikan, perluasan, konektivitas antar kabupaten satu kabupaten lain, sambung menyambung moda transportasi,
harus ada Mas Dida. Kalau saat ini dari sisi pandangan kami, akses menuju Bandara Doho, kalau dari kota Kediri menuju Bandara Doho itu sudah jalan provinsi Mas Dida. Banyak jalan yang kemudian statusnya sudah mantap dan ada sebagian yang sudah menuju mantap. Relatif tidak ada persoalan secara khusus. Tapi kalau ketika kita bicara konektivitas atau integrasi dari kabupaten kota Kediri dengan kabupaten lain, ada beberapa titik yang kemudian perlu dilakukan perluasan maupun peningkatan. Contoh beberapa case kalau kita bicara jalan dari Blitar menuju Kediri. Sebagian besar jalan provinsi. Baik yang dari Srengat dan perlu perluasan, iya. Tapi semampang saat ini, Pak Insya Allah clear. Kemudian kita bicara jalan lagi, ini lagi proses pembangunan Mas Dida, proyek PSN, jalan tol Nganjuk, Kediri, Tulungagung. Ya nanti ini akan menjadi sempurna ketika ada akses tol yang kemudian masuk di kota dan kabupaten Kediri. Artinya nantinya ini bisa menjadi rujukan untuk ini ya, warga Jatim Selatan ya, nggak hanya warga Kediri Raya aja gitu. Bandara ini ya. Betul sekali Mas Dida. Hadirnya Bandara Doho ini kalau kemudian kita masih terkotak hanya untuk kota dan kabupaten Kediri, terlalu kecil Mas. Terlalu kecil. Harapan kami bahwa kehadiran Bandara Doho nanti bisa memberikan manfaat yang cukup luas, setidaknya di 13 kabupaten kota. Kota Kabupaten Kediri, kemudian ke selatan itu ada Tulungagung, kota Kabupaten Blitar, kemudian ada Trenggalek, kemudian Pacitan juga, Madiun juga. Karena nanti ada potensi jalan tol itu juga ada di jalur selatan kan Mas. Sampai muter gitu Magetan dan seterusnya, Ponorogo dan seterusnya sampai akhirnya Nganjuk. Pangsanya itu nanti harapan kan adalah masyarakat baik yang berdomisili di 13 kabupaten itu untuk melakukan penerbangan dari bandara, juga ada para wisatawan, pelaku industri yang kemudian bisa datang langsung, tidak perlu ke Surabaya, tapi datang melalui Bandara Doho yang ada di Kediri. PR-nya adalah tinggal bagaimana kita menciptakan okupansi penerbangan. Bagaimana kita membuat masyarakat ini akhirnya datang ke 13 kabupaten itu, betah berlama-lama di situ, menanamkan investasi di situ, PR-nya di sana Mas. PR-nya di sana. Kalau sejauh ini ekosistemnya itu sudah terbentuk apa belum ya Mas? Kalau ekosistem menciptakan okupansi ini Mas ya, saya menilai masih belum optimal. Alhamdulillah memang kemarin Mas Dida, begitu tanggal 10 November ini di launching, Bupati Kediri Mas Dito ini juga punya gagasan dan ide-ide cemerlang, di antaranya adalah apa Mas, boarding pass ya kalau tiket itu ya. Ini bisa ditukarkan loh gitu kan, untuk belanja UMKM, gitu kan, diskon-diskon tertentu, menginap di beberapa hotel yang ada di kota dan kabupaten Kediri. Disambut baik juga sama Mas Bub lagi gitu, Mas Alvin Trenggalek juga menawarkan hal yang sama. Nah ini kan upaya-upaya Mas. Ya seperti ini yang harus dimunculkan. Ekosistem ini harus dimunculkan. Tapi jauh lebih penting lagi ketika bagaimana kita menciptakan ruang supaya banyak investor atau wisatawan datang ke 13 kabupaten kota. Apa yang bisa dijual di daerah masing-masing? Bandara hanya perantara lewatnya aja. Moda transportasinya aja. Kalau itu hidup, saya yakin bahwa ada pertumbuhan ekonomi di 13 kabupaten kota. Gitu Mas. Artinya apa, masing-masing kepala daerah di itu ya, di sekitar bandara ya sudah ada inisiatif ya melakukan terobosan-terobosan. Kita dorong Mas Dida, lebih optimal lagi. Pemerintah ini harus hadir. Wabil khusus Pemprov.
Masnya begini Mas, kalau kepala daerah, saya yakin ini kan dengan segala potensi yang ada di kabupaten kotanya masing-masing pasti punya. Baik potensi wisata, potensi industri, kemudian bicara UMKM yang sangat localized, pasti ada gitu kan. Tapi yang kemudian menjadi dirijen untuk mengundang 13 kepala daerah ini dari provinsi. Sempat kami sampaikan itu juga ke Kepala Dinas Perhubungan, juga saat sempat diskusi sama Kepala Bapeda, bahwa kehadiran pemerintah provinsi itu penting sekali terkait dengan keberlangsungan dan keberlanjutan Bandara Doho. Waktu itu posisi masih belum beroperasi lagi, Mas. Tapi saya komunikasi terakhir dengan Kepala Dinas Perhubungan itu, alhamdulillah sudah beroperasi di atas 10 November berarti. Informasinya akan ada tindak lanjut antar sekda untuk diskusi bersama. Nah, itu penting, Mas. Kalau kemudian beliau kepala daerah ini punya potensi yang akan ditawarkan, kami berharap nih Pemprov juga membidik itu. Jadi apa bagian dari corong atau publikasi? Ada kok banyak media-media yang kemudian bisa digunakan untuk informasi terkait dengan potensi yang ada di masing-masing kabupaten kota. Ada kok yang kemudian media promosi yang bisa dioptimalkan terkait dengan menjual wisata dan potensi industri yang ada di kabupaten kota. Kemarin pas saat launching itu beberapa media promosi, Videotron dan sebagainya dimiliki. Di situ juga dipakai promosi tiket itu Mas Didai. Tiket penerbangan itu diantaranya. Kominfo kan juga ada website Mas Didai. Kalau semuanya bisa dioptimalkan, banyak bisa ditangkap. Artinya intervensinya Pemprov itu penting ya? Oh sangat, sangat penting Mas. Sangat penting. Sekali lagi, Bandara Doho ini menurut kami terlalu kecil kalau kemudian kita hanya berharap untuk kota dan kabupaten Kediri. Sama hanya ketika bicara di Juanda. Ini tidak hanya Surabaya sama Sidoarjo, Mas Didai. Orang yang datang atau berangkat embarkasi maupun debarkasinya pun ketika bicara penerbangan umroh maupun haji. Itu juga seluruh orang sejatim, gitu kan? Nah, pun demikian nanti di Doho itu Mas Didai, karena ada potensi akan dipakai sebagai bandara embarkasi dan debarkasi haji, dan insya Allah kalau memang tidak ada perubahan informasi 2026. Oh, berarti tahun depan udah bisa dimanfaatkan. Kalau ya bicara ini ya, keberhasilan bandara kan memang tingkat okupansinya ya. Betul, Mas. Nah, kalau sekarang kan masih tergolong minim ya. Saya belum update terakhir berapa Mas Didai. Cuman saat launching ya, saat 10 November kemarin, alhamdulillah okupansinya bagus. Oh, tergolong bagus. Pas saat launching. Saya masih belum dapat update perkembangan selanjutnya bagaimana. Tapi setidaknya ketika 1 minggu ini kemudian penerbangan ada 3 kali, ini kan ada optimisme Mas. Kalau sebelumnya kan 2 kali Mas. 2 kali, dan sekarang ini 1 minggu 3 kali, harapannya adalah upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, dan ada intervensi dari provinsi untuk melakukan sesuatu supaya ini hidup. Jangan sampai nanti ini terhenti lagi gitu Mas Didai. Ngeman gitu. Nah, kan salah satu ini ya, penumpang itu tertarik untuk menggunakan ini kan mode transportasi yang udara itu. Itu akses daratnya yang ini kan, yang inilah terbatas. Yang menunjang itu. Yang menunjang. Nah, mungkin ini kan belum ada nih. Nah, terus Jawa Timur punya Transjatim. Apakah nanti ke depan bisa berintegrasi gitu, Ipin, antara Transjatim dengan Bandara Doho? Itu kita nanti bahas sesi yang lain.
Bagus sih di soal Gitu. pertanyaannya ini. Heeh. Ya ke So, depan. ya. Karena kan kalau kita ini kan mengacu ke ini kan Bandara Soekarno-Hatta Iya, ya. iya. Itu kan sangat mudah itu Betul. aksesnya gitu kan. Ada Damri, terus ada ini kereta ya Iya, yang langsung ke ini kan iya, iya. ke bandara. Terus juga ada jalan tol ya kan. Nah, kalau Heeh. saya lihat ini kan dia masih mengandalkan ini ya apa kendaraan pribadi gitu Iya, kan. iya. Akses untuk ke Bandara Doho ini. Iya. Betul sekali Mas Ida. Jadi memang masih kendaraan pribadi. Penumpangnya sih juga masih ngamutan penumpang yang kemudian rata-rata masih berasal dari kota kabupaten Kediri gitu kan dalam rangka berkegiatan lah. Karena kebetulan kan masih rute penerbangannya masih satu titik aja Jakarta. Kalau kemudian moda transportasi darat bagian dari integrasi dari moda transportasi udara nantinya, kehadiran Transjatim bagaimana? Peluang itu ada. Insya Allah ada dan pada saatnya nanti harus ada. Segenap masyarakat juga berharap ada perluasan Transjatim, termasuk kami yang ada di Dapil 8, yang ada di Kediri Raya, termasuk yang ada di seluruh Bakorwil yang ada di Jawa Timur juga berharap ada. Karena itu bicara asas keadilan juga Mas. Bagaimana layanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah, transportasi publik ini menjadi tanggung jawab pemerintah, dan itu harus dinikmati seluas-luasnya oleh masyarakat, khususnya yang ada di Jawa Timur. Plan ada, tapi sekali lagi kalau kita juga pertimbangkan bagaimana menciptakan okupansi, itu yang terpenting Mas. Saya masih belum melihat karena moda transportasi yang kurang terjangkau atau Transjatim belum ada kemudian mempengaruhi okupansi yang ada di penerbangan. Saya kok belum lihat korelasinya itu saat ini. Belum terlihat. PR-nya ada bagaimana kita menciptakan okupansi melalui pariwisata di 13 kabupaten kota, melalui investasi-investasi pelaku industri di 13 kabupaten kota, kemudian kita bicara produk-produk domestik yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Ini yang digarap dulu Mas. Ada paket wisata misalkan. Contoh kalau dulu saya ingat kan saudara kita yang ada di Banyuwangi dulu kan ada kegiatan taraf internasional kayak gitu. Jadi ini masih belum kedengar Mas. Di 13 kabupaten kota. Kalau itu ada bisa jadi. Bisa jadi magnet ya. Itu Mas tidak yang kita harapkan. Tadi harus ada event besar gitu kan. Yang mungkin kayak jenengan bilang tadi didirijenin oleh Pemprov. Iya. Melibatkan ini kan kolaborasi 13 Pemda yang ada di sekitar gitu. Iya. Iya betul Mas Ida. Biar jadi magnet gitu. Jadi kan kalau bicara okupansi kan. Ini kan masih ideal nih Mas. Iya. Jadi yang dari Doho ke Jakarta tinggi, sebaliknya juga dari Jakarta ke Doho juga harus tinggi gitu. Betul sekali. Ini Mas Ida. Iya. Mungkin dengan adanya event besar itu jadi magnet untuk orang Jakarta itu ke Kediri. Betul. Itu yang kita harapkan semuanya Mas. Karena saya meyakini juga bahwa potensi yang ada di 13 kabupaten kota seputaran Bandara Doho ini cukup besar. Contoh di antaranya kita bicara Kediri. Destinasi wisata religi. Banyak Mas. Bisa di wisata alam banyak. Banyak Mas di sana. Kalau masyarakat Ngamudan Bali ya Mas ya. Di sana ada satu Pakbuksan Sri Haji Joyoboyo itu ada. Kemudian situs calon arang ada. Nah situs calon arang ini biasanya yang datang adalah Ngamudan, masyarakat Bali. Nah ada potensi beliaunya kan berangkat dari Denpasar ke Bandara Juanda. Tapi nanti ketika Bandara Doho ini ada jalur atau rute penerbangan ke Bali, demikian juga sebaliknya Bali Doho, ada potensi masyarakat yang ada dari Bali ketika mau ke situs calon arang
itu bisa melalui Bandara Doho. Di antaranya itu Mas. Ada banyak titik-titik situs-situs, banyak sekali kalau di Kediri itu. Kemudian kita bicara Trenggalek, Tulungagung dengan kekayaan wisatanya yang luar biasa. Wah, luar biasa. Nggak kalah kayak ada di TV-TV di luar negeri itu Mas Hidayat. Harus dieksplor lagi ya. Iya, itu Mas Hidayat. Jadi mungkin banyak masyarakat yang masih belum tahu bahwa ada potensi wisata yang sangat luar biasa di Matraman gitu kan. Tapi kalau kemudian itu terkomunikasi dengan baik, dikelola dengan baik, kemudian ada moda transportasi yang baik, saya pikir insya Allah bisa lebih optimal lagi. Ya, Mas Pipi ini kan alhamdulillah ya, sejak 10 November kan sudah beroperasi kembali kan. Nah, sejauh ini yang panjenengan lihat itu sektor mana yang sudah mulai terungkit nih dari beroperasinya Bandara Doho? Secara spesifik, saya belum begitu melihat ya Mas ya. Artinya 10 November menuju berapa nih sekarang, 5 Desember ya? Ya. Atau awal Desember ya tepatnya, awal Desember. Belum genap 1 bulan. Belum genap 1 bulan, Mas Hidayat. Belum begitu nampak apa yang kemudian sangat dirasakan ketika Bandara Doho ini bisa beroperasi lagi. Tapi kalau kita bicara UMKM, jadi di Bandara Doho itu ada beberapa UMKM yang punya stand di sana gitu. Setidaknya ini minimal satu sudah hidup kembali, gitu kan? Sudah hidup kembali dengan segala perubahannya, gitu kan? Sudah hidup kembali. Kemudian apa ya yang kira-kira Mas bisa terlihat optimal dengan kehadiran Bandara Doho itu? Semoga nggak salah, sepertinya pariwisata Mas yang mungkin secara instan bisa dirasakan gitu kan. Pariwisata, apalagi nanti Desember jelang Nataru, saya meyakini ada beberapa tempat-tempat wisata yang banyak program. Ya ini momentum yang mungkin bisa diambil dengan harapan nanti bisa memicu hadirnya wisatawan baru yang ada di untuk datang ke Kediri Raya dan Matraman. Iya. Berarti nanti liburan Nataru itu bisa jadi ini ya. Pilihan. Iya, momentum juga. Ya. Mungkin nanti yang ke ini kan momen yang agak dekat juga itu kan ini Lebaran ya, mudik Lebaran. Iya. Ini bisa jadi pengurai kemacetan di darat ya, Mas. Betul Mas. Keberadaannya Bandara Doho ini kan. Betul. Bisa jadi pilihan ini kaum urban Jakarta yang asal Kediri, asal Mataraman ini. Iya, betul sekali. Jadi dampaknya itu pasti kerasa ketika nanti liburan Lebaran. Kemudian beberapa hal ketika betul ini nanti bisa realisasi umroh maupun embarkasi dan debarkasi haji, itu ekonomi pasti menggeliat itu Mas. Pasti menggeliat itu di sana. Tidak hanya Kediri saja, kabupaten kota yang dilalui itu juga insya Allah menerima manfaatnya, gitu Mas. Kalau Bandara Doho ini kan juga kan karena dia meliputi ini ya, regionalnya 13 kabupaten kota ya. Iya. Nah, PR-nya kan gini loh Mas, menurut saya kan. Iya. Apakah 13 warga di ini kan, warga di kabupaten kota ini sudah merasa memiliki nih, ini menjadi kebanggaan bersama nih. Jangan-jangan hanya kebanggaan Kediri kan, Kediri Raya gitu kan. Nah, menurut jenengan nih kayak ini kan variabel ini perlu gak dibangun gitu loh. Dibangun bahwa ini adalah ini kebanggaannya Mataraman gitu kan. Iya, Mas Dida, betul sekali. Saya sangat setuju. Bagus itu Mas Dida. Ini yang kemudian menurut saya pribadi tes itu masih belum sampai ya. Feel itu belum ada. Jangankan mungkin ya Mas, jangankan yang ada di Madiun, jangankan ada di Pacitan, mungkin yang Tulungagung juga belum merasa.
gitu kan. Nah, bagaimana sekarang sentuhannya masyarakat ada Madiun juga merasa memiliki, merasa apa ya, nyaman, merasa oh ada sesuatu yang hadir. Kalau saya melakukan penerbangan cukup di Kediri, kenapa saya harus lewat Kediri? Kenapa nggak harus lewat Surabaya? Ada pertimbangan-pertimbangan logis, rasional yang kemudian membuat masyarakat ini, oke, saya memilih penerbangan dari Kediri. Oke, saya merasa memiliki. Nah, ini yang perlu dibangun. Dari antara tadi yang saya sebutkan di awal, Mas Dida. Ketika 13 kepala daerah ini hadir, kan pasti ada rumusan, Mas. Ada usulan. Insya Allah saya siap begini-begini. Kalau kami mengusulkan begini gimana? Misalkan seperti itu, Mas Dida. Rasanya itu bisa terbangun lah. Kalau kemudian hanya urusan, oke, seluruh ASN ketika ada kebutuhan penerbangan yang mengharuskan jenengan untuk terbang ke Jakarta, gunakan transportasi udara melalui Bandara Doho. Itu menurut saya hal yang biasa. Ini kan. Tapi kalau kemudian bagaimana memacu masyarakat yang ada di kabupaten kota itu merasa memiliki seperti yang Mas Yuda sampaikan. Apa yang menjadi nilai tawar? Jadi yang kemudian perlu hadir. Dan fasilitasinya adalah Pemprov. Memikirkan itu. Karena gini, Mas. Kalau misalnya kan kalau bicara kemudahan mungkin hari ini masih lebih mudah ke Juanda. Iya, betul. Tapi logika itu kadang terkalahkan dengan ini kebanggaan sektoral dengan fanatisme gitu kan. Iya. Seandainya ada fanatisme terus rasa memiliki gitu kan, mereka akan tetap pilih Doho gitu loh. Iya. Timbang ke Juanda yang mungkin aksesnya hari ini masih lebih mudah gitu kan. Iya. Gitu. Tapi ini Mas, at least gini tadi kan jenengan bilang kan udah ada UMKM yang udah berjalan gitu kan. Berarti ini di dalam kurun waktu yang singkat ini sudah ada kemanfaatannya. Ada. Sudah. Insya Allah sudah dirasakan itu. Ya, tambahan gini Mas Ida. Saya sangat tertarik dengan yang jenengan sampaikan gitu. Bagaimana 13 kabupaten ini merasa memiliki dan harus dibangun secepatnya. Harus ada upaya-upaya supaya bandara ini terus berkelanjutan, menambah rute penerbangan, menambah maskapai, varian maskapainya nanti bisa bertambah dan seterusnya. Upaya-upaya itu harus dilakukan, termasuk di dalamnya yang saya tahu upayanya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, taruhlah kemudian apa Mas bahasanya? Kalau mobil ini kan ada garasi Mas ya, mungkin sebagian garasinya Lion Air itu ada di sana, misalkan begitu ya, misalkan itu. Itu ada upaya-upaya, karena Mas hadirnya tol nanti, ini bisa jadi dua sisi mata yang berbeda. Ini bisa jadi, ini analisa yang belum tentu betul Mas ya. Ketika kehadiran tol Tulungagung Kediri, kemudian sambung ke Kertosono atau Nganjuk atau ke Jombang, langsung sambung ke Bandara Juanda atau Surabaya. Itu ada, bisa jadi potensi ini akhirnya orang nggak mau loh berangkat lewat Bandara Doho. Kenapa? Pilihannya hanya itu saja. Jamnya nggak fleksibel. Saya mau ke penerbangan ke Surabaya, mau berangkat pagi, siang, sore, malam, oke ada. Mau pilih maskapai A, B, C, D, E ada. Kan gitu tuh Mas? Iya betul. Nah, saya lebih fleksibel untuk nggak kesusu, ngamutan bahasa Jawa ini mungkin nggak kemerungsung, nggak nonop-nonop. Saya bisa memilih jadwal senyaman mungkin gitu kan. Kalau nggak kemudian dibangun dari awal Mas, kekhawatiran itu bisa terjadi loh. Ini buat sisi saya, tapi belum tentu benar kan. Sudah misalkan dari Tulungagung, dari Trenggalek, kalau berangkat ke Bandara Doho jam berapa? Jam sekian. Hari apa? Penerbangannya tertentu. Oh sudah ada tol, bisa lewat tol aja. Oke lah saya nambah waktu
jarak 2,5 sampai 3 jam, tapi saya lebih fleksibel memilih jadwal penerbangan, memilih maskapai. Ini juga bahaya. Iya, iya. Iya, ini menarik, Mas. Jadi gitu, tadinya kan kita pikir ini kan, dengan terbangunnya ini kan, jalan tol ini justru jadi peluang Iya, untuk Bandara Doho. Padahal sebenarnya sebaliknya ini bisa jadi tantangan justru kan. betul. Jadi Iya, kayak Mas Yuda. dua sisi Mata uangnya berubah. mata uang ya, kayak dua sisi ini kan, mata pisau gitu kan. Betul, betul Mas Yuda. Betul. Nah, jadi gini Mas, saya ini kurang paham ya. Mungkin jenengan lebih paham sebagai warga Kediri kan. Seperti kayak penamaan itu Bandara Doho gitu loh. Iya, Ya, itu kan identik dengan Kerajaan Doho Kediri. iya, iya, iya. Nah, apakah ini kan bisa membuat kabupaten lain itu merasa memiliki gitu kan? Masuk rasionalisasi Nah, oke. kadang-kadang kan penamaan itu juga kan gitu kan, Iya, lokalize gitu. sangat menentukan gitu kan. Iya, 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 betul sekali Mas Yuda. Heeh. Betul, kalau jadi Dohoy memang kita bicara Kediri gitu ya. Kita Mhm. bicara Kediri. Tapi kalau kemudian nama itu apakah kemudian match ya? Hmm. Saya berasal atau berada di kabupaten lain di luar Kediri. Hmm. Rasanya apa ya merasa memiliki Iya. gitu kan. Iya. Kenapa kok enggak nama-nama pahlawan nasional yang Iya. kemudian bisa Hmm. secara mass, Iya. secara umum Iya. dirasakan gitu. Betul. Ya, maka dari itu Mas Dide harus ada upaya-upaya lain lah yang lebih masif. Ada karakter khusus yang ada di Bandara Doho, mulai dari struktur bangunan atau tampak bangunannya, kemudian penamaannya, memang terkesan localized. Terlebih ini adalah bandara yang dibiayai oleh pihak swasta, localized unsur kedaerahannya memang kuat dan kental. PR-nya adalah bagaimana masyarakat di luar kabupaten dan kota Kediri merasa memiliki, gitu kan. Ya, adalah harusnya upaya-upaya yang bisa dilakukan, baik dari pemerintah daerah kabupaten kota, provinsi, maupun dari PT Angkasa Pura, maupun dari PT SDHI. Harus ada. Artinya segala bentuk improvement, segala bentuk perbaikan dari apa yang sudah berjalan ini kan wajib dilakukan Mas Dida. Nah, sampai ranahnya tadi menyentuh kepada 13 kabupaten lainnya, termasuk kota Kabupaten Kediri, bagaimana merasa memiliki. Tantangannya kan itu Mas. Iya, iya betul. Bagaimana merasa memiliki gitu, supaya nanti saya berangkatnya lewat situ kan gitu loh. Jangan-jangan warga Tulungagung merasa, oh itu kan bandara Kediri gitu kan. Iya, betul begitu Mas Yuda. Tapi kan gini ya, ya seperti ini kan, harapan besarnya kan jadi pengungkit ini kan. Iya. Kalau menurut jenengan kok pelaku wisata itu sudah siap kan dengan keberadaan Bandara Doho ini kan? Pelaku wisatawan Mas ya. Betul. Kalau ini bergantung juga bagaimana pemerintah daerah menciptakan dan menyebut peluang. Sebenarnya menyebut peluang dengan adanya Bandara Doho. Tapi menciptakan peluang ini menjadi penting. Ini temanya agak sedikit berbeda Mas. Jadi ada beberapa destinasi wisata di Kediri yang kemudian mengalami penurunan wisatawan. Ada beberapa destinasi wisata yang kemudian mengalami kenaikan. Pun saya meyakini di kabupaten kota yang lain juga begitu gitu kan. Jadi bagaimana mengungkit wisatawan supaya hadir ini kan juga perlu diciptakan Mas. Contoh misalkan Mas. Misalkan ini sudah pernah saya sampaikan di kesempatan diskusi sama teman-teman. Kediri kaya akan seni dan budaya. Ya, termasuk di antaranya adalah kesenian tradisional jaranan Mas. Kalau di sekitar kita biasanya kan ada pantengan itu. Teman-teman Les Bumi biasanya kaya akan itu. Ada satu ketika kelompok ataupun paguyutan menyelenggarakan yang namanya Tari Seribu Barong.
Hmm. Nah, saya berpikir kalau event-event tahunan misalkan di hari jadi, kemudian melibatkan masyarakat secara umum, komunal, gitu Mas, kemudian menarik perhatian nggak biasa. Kalau bicara tarian kan mungkin 5 orang, 10 orang, komunitas, parade, kemudian perlombaan. Tapi bagaimana kita ngomong tari 1000 barong? Oh, massal ya. Oh. Barong ini kan gede Mas. Iya, iya, iya. Iya kan? Gitu. Bisa Dan itu rekor pernah muri terjadi. itu. Itu pernah terjadi Mas. Oh, pernah? Pernah terjadi. Tapi saya nggak berlanjut. Dan waktu itu inisiasinya memang salah satu paguyuban kesenian jaranan di sana, Pasjar namanya. Nah, seandainya momen seperti itu didesain secara maksimal, pra acara, ini ada tontonan yang menarik. Tari 1000 barong, berarti sepanjang berapa kilo itu nanti. Kemudian yang dibawa itu seberapa berat dan seterusnya, gitu kan? Menjadi daya tarik atau magnet yang menarik buat wisatawan hadir. Contohnya begitu. Iya, iya. Nah, festival-festival seperti itu yang kemudian saya yakini tidak hanya di Kediri. Di kabupaten kota yang lain saya yakin punya. Tinggal bagaimana menghidupkan ini. Nah, ini peran provinsi harus hadir. Mas Dida. Menarik itu Mas. Jadi mungkin yang tadinya itu levelnya lokalan bisa di-upgrade gitu. Iya. Lebih ini kan. Iya. Terus gini Mas ya. Kayak Pemprov kan intervensinya buku kan juga sudah ada tuh. Beliau mengeluarkan himbauan itu. Kalau ASN apa dinas gitu kan. Kalau bisa lewat Bandara Doho gitu. Nah, memang mungkin ini kan untuk ininya kan signifikasi mungkin belum bisa maksimal, tapi ini udah ini kan Berjalan. Iya berjalan itu. Iya. Mungkin ini juga bisa juga dilakukan di level Pemkab, Pemkot gitu loh Mas. Iya, saya setuju Mas Dida. Sama seperti tadi yang saya sampaikan. Hal itu menurut saya adalah biasa. Biasa bahwa kita ada, karena ngapunten jenengan ASN, ayo kita dukung potensi yang kemudian memberikan manfaat buat daerah di sekitar jenengan. Nggak usah jauh-jauh, ini ada, ini hal yang biasa Mas. Menurut saya hal yang biasa. Tapi bagaimana magnet tadi yang jenengan sampaikan merasa memiliki, kemudian menambah atau memunculkan okupansi, gitu kan? Menghadirkan orang ini kan harus ada magnet. Apa sih daya tariknya? Kenapa sih saya harus lewat Doho? Apakah contoh misalkan. Ini kan kebijakan perusahaan ya. Tapi ini misal aja. Flight lewat Bandara Doho gitu kan. Diskon sekian persen. Oh ya itu. Ini menarik. Menarik. Ya kan? Menjadikan orang ini pertimbangan daripada saya harus ke sana. Flight lewat Bandara Doho, diskon sekian % menginap di hotel tertentu. Nah, contohnya begitu Mas, itu bagus menurut saya. Ada satu benefit yang kemudian ditawarkan. Ini oleh siapa? Oleh pelaku PT SDAI, PT Angkasa Pura, ya pengelola bandara. Ya, mungkin begitu ya Mas. Iya. Tapi kemudian ketika bicara pemerintah daerah bagaimana? Ini ada potensi investasi yang kemudian bisa menghasilkan ABCDE baik untuk kabupaten ini. Ayo, ya maka ada banyak pelaku industri yang kemudian dari luar datang ke kabupaten kota yang ada di 13 kabupaten itu Mas. Goalnya kan ke sana Mas. Iya. Itu yang menarik Mas. Artinya kan tidak bisa berjalan sendiri gitu. Kayak terobosan itu gitu kan. Adanya reward gitu ketika terbang dari Doho. Misalnya nginep di hotel di Jakarta itu bisa dapat diskon. Iya. Atau makan di rumah makan atau kafe tertentu dapat potongan harga gitu kan. Iya. Itu kan upaya itu bagus Mas Pipin. Mungkin itu harus diaplikasikan oleh
pengelola bandara ya. Iya. Terus kan Iya. saya menyambung yang tadi tuh yang himbauan buku itu kan. Iya. Kalau buku kan menghimbau nih Mhm. ASN kalau bisa yang sekitar Kediri berangkat dari Doho. Nah sebaliknya nih kalau misalnya anggota Dewan juga ini kayak bersedia gak kalau misalnya kunker ke Jakarta gitu kan, berangkatnya dari Doho gitu, nggak dari Juanda lagi gitu. Kami tentunya sangat mendukung itu, Mas. Kami yang kebetulan kalau legislatif ini belum jarang kita, Mas, di komisi kami. Sama kayak di komisi rekan-rekan lain, banyak kita kunjungan di dalam negeri. Kalau kunjungan badan, ya mungkin karena kota tujuannya itu tidak selalu Jakarta, ada potensi berangkatnya tetap dari Juanda. Tapi kalau seandainya nanti ada kesempatan kami yang berada di seputaran Kediri, termasuk saya tentunya, ketika waktu dan jadwal yang tepat, insya Allah. Saya pernah kok Mas naik dari sana. Oh benar? Pernah dong. Oh alhamdulillah. Ini bukan hanya cerita. Tadi. Pernah. Oke. Pernah Mas. Alhamdulillah pernah. Kalau perbandingannya itu ketika pergi lewat Juanda sama lewat Doho itu dari segi waktu lebih efektif mana? Ya kalau kita berangkat dari seputaran Kediri, ya lebih efektif Kediri, ya nambah waktu sekitar 2,5 sampai 3 jam kan Mas. Yang jadi sedikit ngamunten masih belum menarik, bukan kendala, adalah kita harus mencocokkan jadwal penerbangan dengan kebutuhan kita di sana. Itu aja sih Mas, karena penerbangannya masih terbatas. Jam penerbangan terbatas. Oke lah maskapai saya pikir oke lah. Dan saya yakin maskapai penerbangannya ada di Bandara Doho maupun Juanda kan semuanya oke semua. Tinggal itu aja sih, menyesuaikan kebutuhan jam. Gitu. Nah ini enak nih Mas, karena jenengan udah pernah terbang dari Doho kan. Kalau soal fasilitasnya itu gimana? Kayak misalnya ruang tunggu. Bagus Mas, bagus. Ya jangan dibandingkan dengan Malang lah, apalagi Juanda ya. Aktivitas yang ada di sana tidak sepadat Abdurrahman Saleh, apalagi pada Juanda masih belum banyak. Ya karena tadi penerbangannya masih 1 kali penerbangan dalam 1 hari, kemudian 3 kali dalam 1 minggu, sehingga lalu lintas transportasi maupun lalu lintas penumpang yang ada itu masih belum begitu kelihatan. Masih belum. Kalau bicara fasilitas di sana itu luar biasa, bandara internasional Mas. Internasional ya? Internasional sudah bandara internasional. Jadi kalau sudah begitu kan runway-nya pasti sudah sesuai, ruang tunggunya sudah oke dan semuanya Mas. PR-nya tadi aja, bagaimana kita menciptakan okupansi, menarik orang supaya menciptakan okupansi kan menarik orang supaya datang, supaya betah berlama-lama, kemudian bisa berinvestasi, kan gitu Mas. Jangan hanya datang terus pulang gitu. Listnya minim 3 hari. Gitu. Betul. Biar mereka belanja kan. Nah ini ya Mas Pipin. Kalau bicara ini kan hasil maksimal kan belum bisa ya hari ini, karena kan masih baru ya. Tapi minimal ada harapan, hope ya. Dari keberadaan bandara ini kan untuk mengungkit perekonomian di Jawa Timur bagian selatan. Dan dari plus minusnya Bandara Doho ini paling tidak masih ada yang bisa dimaksimalkan gitu. Terus saran jenengan untuk keberadaan bandara ini, ya kan, untuk bisa jadi pengungkit ya. Apa nih Mas? Monggo Mas.
Terima kasih Mas Didai, pemirsa Bangsa Online yang insya Allah kita semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak harapan hadirnya atau beroperasinya kembali Bandara Doho ini, bahwa apa yang sudah dibangun oleh pihak swasta dengan investasi yang nilainya sangat luar biasa besar, betul-betul kami berharap memberikan dampak yang bagus sebagai pengungkit ekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak hanya Kabupaten dan Kota Kediri saja, tapi juga bisa dirasakan oleh banyak kabupaten kota yang lainnya. Setidaknya ada 13 kabupaten kota yang ada di seputaran Bandara Doho. Maka dorongan kami dari legislatif, pemerintah provinsi harus hadir, pemerintah kabupaten kota juga harus bersinergi bagaimana menangkap peluang dengan moda transportasi udara yang sudah ada di Bandara Doho ini, dengan harapan banyak wisatawan, banyak pelaku industri, banyak pelaku usaha yang kemudian berbondong-bondong datang ke 13 kabupaten kota menggunakan moda transportasi udara melalui Bandara Doho. Saat ini mungkin belum optimal, tapi setiap langkah yang kita tentukan hari ini adalah menjadi masa depan. Setiap hari kita melakukan inovasi, improvisasi, dan upaya-upaya bagaimana memperbaiki, upaya-upaya bertumbuh dengan harapan seluruh perekonomian, seluruh industri maupun wisata yang ada di 13 kabupaten bisa terus bertumbuh, di antaranya karena ada Bandara Doho. Gitu Mas Dida. Oke, makasih ya. Demikian pemirsa, pesan dari Mas Pipin menutup podcast kita kali ini. Saya kira pesan beliau bisa jadi masukan untuk para stakeholder, untuk Ibu Gubernur, untuk para kepala daerah di wilayah Mataraman, untuk para pelaku wisata, dan untuk publik Jawa Timur. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.